Halo teman-teman, kembali lagi bersama Manado Creative Tutorial. Belakangan ini saya belum sempat memposting video, tetapi pada saat ini saya akan memposting satu video sesuai dengan request dari beberapa permintaan. Itu sebabnya pada hari ini saya akan membuat video. Saya akan membuat video untuk bagaimana cara kita menambahkan lirik pada lagu kita atau video lagu kita, ya. Kita menambahkan teks lirik, bagaimana caranya? Silakan ikuti video ini. Yang pertama-tama, tentunya kita membutuhkan aplikasi edit video, karena lagu yang kita akan buat dan untuk orang lain dapat melihat liriknya, otomatis lagunya bisa dalam bentuk video. Ya, biasanya lagunya dalam bentuk video, itu sebabnya kita perlu aplikasi pengeditan video. Nah, aplikasi yang saya gunakan untuk pengeditan video di sini adalah aplikasi Adobe Premiere Pro, ya. Nanti saya akan kirimkan linknya di kolom deskripsi untuk Anda bisa dapat mendownload Adobe Premiere Pro untuk tahun 2020. Oke. Baik, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja, dan saya harap Anda bisa mengikuti tutorial ini dengan jelas, dengan cermat, dan jangan di skip karena ini sangat penting sekali. Oke, kita klik saja Adobe Premiere-nya. Oke, setelah kita menemukan tampilannya seperti ini, kita klik saja langsung New Project, ya. Dan untuk name-nya atau namanya kita bisa ganti sesuai dengan kemauan kita, ya, atau sesuai dengan keperluan kita. Contoh, kita mengedit video untuk menaruhkan lirik, jadi saya taruh namanya lagu rohani, judulnya apa, kemudian habis itu lirik, ya, supaya kita tidak lupa akan project ini, ya. Oke, setelah kita taruh nama dan kita langsung klik OK. Oke, baik, di sini sudah keluar, ya. Nah, di sini adalah tampilan tampilan untuk aplikasi pengeditan video, yaitu Adobe Premiere Pro 2020. Di sini ada learning, assembly, kemudian editing, color, effect, audio, grafik, dan library, ya, atau perpustakaan di sini, ya. Nah, kita langsung pergi saja ke editing, ya. Kita klik editing, kemudian kita masukkan video. Contoh, ada video yang kita sudah buat, video lagu yang ingin kita taruh liriknya. Kita pergi ke file, kemudian setelah itu kita pergi ke import, ya. Nah, kita cari video yang kita akan import, ya. Ya, contoh video ini yang kita akan taruh liriknya, ya. Ya, contoh ini adalah video yang saya akan taruh liriknya. Kita klik videonya, kemudian kita open, ya. Setelah open seperti begini, ya, kita boleh klik 2 kali, ya, maka dia akan muncul di atas sini. Kita klik 2 kali pada video, maka akan muncul di atas sini. Kemudian, atau kita bisa langsung drag ke sebelah, itu tersebelah. Jadi di sini adalah media untuk kita edit, ya, di sebelah sini. Ini adalah media untuk kita preview videonya sebelum kita edit. Tetapi saya biasanya sih sebelum supaya tidak ribet di preview di sini, saya langsung drag saja. Saya drag saja ke sini, ya, ke ini tempat sini untuk kita edit, ya. Jadi klik, ya, klik, kemudian kita tahan, kita sorong. Oke, maka munculnya akan seperti ini. Oke, kita akan dengar, ya, lagunya, ya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, kita langsung dengar lagunya dulu. Oke, jadi kita lihat, ya. Jadi ini tulisan Trust and Obey. Kita bisa lihat apa namanya,
dia cuma bentuk trust and obey saja, tapi tidak ada liriknya ya. Jadi kita akan coba untuk memasukkan liriknya ya. Oke, jadi cara pertama adalah, nah sebelum kita pergi kita mesti mengetahui tool dari pengeditan ini. Nah kalau kita lihat di bawah ini ada ruler, di bawah sini adalah untuk membesarkan dan mengecilkan timelinenya ya. Cara menambahkan liriknya kita bisa langsung pergi ke file ya. Kemudian kita new, ada new di sini ya. Kemudian kita pergi ke legacy title. Oke, kemudian kita klik legacy title ini. Oke, kemudian oke saja ya. Kita bikin title 1 karena title pertama yang kita akan bikin adalah title 1. Oke, kemudian kita klik oke. Oke. Ketika kita klik oke, maka munculnya akan seperti ini ya. Ya. Di dalam kolom di dalam sini kita langsung bisa bisa langsung mengetik teks. Tapi sebelumnya kita akan dengar dulu dia punya liriknya seperti apa, kita dengar dulu ya. Oke, jadi kata pertamanya adalah when we walk with the Lord. Oke, kita pergi, kemudian kita bikin title-nya ya. Kemudian kita taruh di sini. Jadi kita langsung taruh title-nya ya. Jadi langsung kita taruh teksnya. Nah kalau kita lihat ini kurang kelihatan ya. Jadi kita bisa ganti teksnya. Nah, ini teksnya. Ya saya akan pakai di sini. Biasanya saya pakai Poppins. Itu terserah hobi Anda ya masing-masing. Oke. Dan saya akan pakai mungkin dia supaya agak kelihatan, saya menggunakan extra bold ya. When we walk with the Lord. Oke. Nah ini kan tulisannya tidak kelihatan, kita bisa atur ya. Jadi ini tulisannya, kecil besarnya juga kita bisa atur. Nah cara mengatur kecil besarnya, kita klik dulu, kita klik tanda ini, kita klik pada teks kita ya. Kita klik pada teks kita, kemudian ini ada kecil, kita bisa kecilkan dulu ya, seperti ini kira-kira ya. Nah jadi kecil. Nah ini kurang kelihatan kan, kita bisa langsung kita bisa menambahkan warnanya ya. Nah di sini ada color, kita pilih warna hitam. Nah colornya ini, contoh ini color kan, kita klik saja di color ini, kemudian kita pilih warna hitam atau warna merah, terserah ya. Oke, kita pilih saja warna merah ya kalau begitu. Nah setelah jadi warna merah seperti begini, kita bisa bawa ke posisi mana yang kita akan taruh tulisannya. Kita klik lagi ke tanda ini sampai dia seperti ini ya. Kita pergi ke tanda kursor ini, kita klik ke teksnya, kemudian kita tarik teksnya ke bawah ya. Kita tarik ke bawah teksnya, contoh di sini ya, taruh sini. Oke, kemudian ini adalah ini adalah pembuatan teks yang sederhana untuk atau teks atau lirik sederhana untuk sebuah video lagu. Kalian juga bisa menambahkan ya, kalian bisa menambahkan shadow di belakangnya seperti ini, atau ya yang lain-lainnya ya, atau kita bisa menambahkan backgroundnya ya seperti ini. Nah ini kan backgroundnya jadi hitam ya, kita bisa kurangkan opacity-nya ini background-nya, kita bisa kurangkan opacity-nya seperti ini ya. Oke ya, tapi itu terserah kalian. Kalau saya di sini saya mau fokus dulu mengajarkan bagaimana cara menaruh teks yang sederhana dulu atau lirik yang sederhana untuk pemula ya, untuk pemula yang baru membuat video lagu dengan liriknya. Oke. Setelah itu, setelah sudah selesai, kita langsung close saja. Setelah kita sudah tulis seperti ini dan kita sudah posisikan ya, kita boleh tarik kemana-mana, kita boleh posisikan. Nah, jadi ini adalah frame ya, ini adalah frame 16:9, di mana
frame ini berdasarkan frame video Anda ya. Jadi Anda terserah taruh di sebelah mana sesuai dengan keinginan Anda. Tapi saya ingin taruh sini supaya judul dari lagunya tidak tertutup. Oke. Kita close saja. Ya, waktu kita close otomatis tidak ada di sini. Dia masuk di sini ya, dia masuk di sebelah sini. Kita harus drag, kita pindahkan ke sebelah seperti kita pindahkan video yang lalu. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Ya. Oke, kita akan taruh videonya ya. Sesuai dengan di mana tadi pertama ketika. Jadi kita akan arahkan bukan video, kita akan arahkan teksnya. Kita akan arahkan teksnya sesuai dengan di mana dimulai lirik dari lagu tersebut. Jadi kira-kira lirik lagu tersebut atau kata-kata lagu tersebut atau dinyanyikan pertama dengan suara dan kata-kata di menit ke berapa. Kalau kita lihat sini dia di detik ke 17, detik ke 17 ya. Nah, oke, kita arahkan ke situ teksnya, maka dia akan muncul. Dan inilah hasilnya. Oke. Kemudian teksnya ini akan berakhir di detik di sini ya, di bagian sini ya, di bagian sini dia akan berakhir. Nah, di berikutnya kan sudah tidak ada lagi. Jadi teksnya sudah tidak sama. Caranya bagaimana? Ya. Oke, tapi sebelum lanjut ya, ada baiknya kalau kita buat teksnya sedikit beranimasi. Caranya bagaimana untuk buat teks ini agar beranimasi? Kita bisa pergi ke tanda panah di sebelah sini. Tapi ingat, posisi kita harus ada di editing ya. Kita pergi ke sini, tanda panah ini, kemudian kita pergi ke efek, kemudian kita pilih video transition. Kemudian untuk efeknya saya lebih senang kita menggunakan immersive video ya. Immersive video, kemudian kita menggunakan VR gradient wipe. Oke, kita taruh, kita drag ya, kita klik satu kali, tahan, dan kita drag di muka dari title ini ya, maka dia akan bentuk seperti begini ya, dia akan beranimasi ya. Oke, setelah begitu kita juga bisa, contohnya kita besarkan dulu ya, kita juga bisa mengatur durasi dari animasinya. Kalau Anda menginginkan durasi untuk animasi pertama masuknya berkisar 9 detik atau 12 detik, itu sesuai dengan keinginan Anda. Tapi di sini saya akan pendekkan sedikit ya durasi animasinya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, maka dia seperti itu. Seperti itu kira-kira. Kemudian setelah itu kita juga harus ya, agar dia terlihat bagus di awal dari masuknya teks dan keluarnya teks, kita juga harus kasih animasi di terakhir. Nah, kalau animasi terakhir saya lebih suka untuk dia dissolve ya. Saya pakai dissolve dan saya pakai cross dissolve untuk di belakangnya. Oke, saya juga akan atur durasinya. Durasi atur. Oke. Ya, makanya dan hasilnya akan seperti itu ya. Oke. Coba kita lihat ya hasilnya ya. Oke, kita dengar lagi untuk kata-kata berikutnya dan kita buat animasi untuk berikutnya. Ya. Oke, kita dengar ya. Oke, in the light of His word. Oke. Nah, kita untuk membuat teks berikutnya in the light of His word, kita tidak lagi membutuhkan harus membuat yang baru. Kita hanya tinggal klik title ini, kita klik ya seperti ini, kita klik seperti ini, kemudian kita tahan tombol ALT yang ada di keyboard Anda masing-masing, tahan tombol ALT, tahan seperti itu, kemudian
klik tahan pada title, kemudian kita sorong ya, maka otomatis dia akan tercopy seperti ini ya. Maka otomatis dia akan tercopy seperti ini. Oke. Kemudian kita lepas. Waktu kita lepas, maka dia akan tercopy ya. Dia akan tercopy yang sama. Jadi cara kita bagaimana untuk dapat merubah ini kan sama. Waktu kita copy otomatis kita akan menemukan title yang sama. Jadi caranya kita klik 2 kali pada title ini untuk merubah teksnya. Ingat ya, saya sarankan di setiap teksnya ada sedikit jeda seperti ini ya. Ada sedikit jeda agar animasi yang diberikan itu boleh terlihat dengan bagus ya. Oke, setelah itu kita klik ya. Kita klik 2 kali title-nya, title yang kedua. Oke, nah kita ganti kata-katanya. Cara gantinya kita klik 2 kali pada teks ini ya. Oke, klik 2 kali seperti ini, kemudian akan muncul kursornya ya. Kursornya akan muncul dan kita arahkan ke belakang dan kita hapus. Kita ganti kata in the light of his word. Oke, in the light of his word. Oke, kemudian kita klik kembali juga tanda kursor ini agar kita dapat mengarahkannya ke tengah ya. Oke. Atau untuk apa namanya? Untuk supaya tidak lama kita bisa klik langsung saja di sini ya. Klik. Nah, ini maka dia akan langsung ke tengah. Oke. Ya, posisinya langsung di tengah ya. Oke. Setelah itu kita bisa langsung close dan kita lihat hasilnya ya. Oke, kemudian kita coba bikin lagi. Oke, contoh kita akan bikin lagi kata-kata di sebelahnya ya. What the glory, apalah ya itu katanya di sebelah. Jadi pada prinsipnya itu sama ya, pada prinsipnya sama caranya ya. Jadi hati-hati, kita harus bisa lihat ya. Ini ada beberapa yang kita harus lihat. Jadi setiap akhir dari kata jangan sampai ada lirik yang masuk ke lirik yang lain yang tidak sesuai dengan teks yang di sini. Itu sebabnya kita mesti perhatikan setiap akhir dari liriknya, kita bisa harus ganti ya. Jadi tadi batas dari lirik kedua kan di sini. Nah, kita akan masuk sekarang untuk pembuatan lirik ketiga ya. Seperti biasa kita tahan tombol Alt yang ada di komputer Anda masing-masing. Kemudian kita sorong ke kanan seperti ini. Oke. Nah, maka dia sudah tercopy. Tapi kata-katanya masih tetap sama karena kita copy dari title yang kedua. Nah, ini kan title yang ketiga. Nah, title yang ketiga ini seperti biasa kita klik 2 kali, kemudian kita edit ya. Kita edit ya. What a glory ya, apalah itu ya. What a glory ya, bla 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 ya, contoh ya. Oke, sudah selesai, kita X saja, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ya, jadi kita lihat katakannya kan masih berangsur ya, tapi titlenya sudah selesai. Jadi kita harus bisa panjangkan titlenya. Cara panjangkan titlenya gampang, klik saja titlenya. Kemudian sudah timbul tanda merah untuk move ke sebelah kanan, kita move. Kita klik, kemudian kita tahan. Dan kita move sampai di akhir ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dan kita bisa melakukan terus ya. Kita bisa melakukan terus dengan cara yang sama sampai dengan akhir dari lagunya ya. Jadi teman-teman sekalian yang menonton video ini, ingat bahwa yang paling penting di sini adalah teksnya sesuai dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh lagu itu. Dan jangan lupa setiap durasi teksnya itu akan berbeda-beda. Itu sesuai dengan ketika Anda mengatur ini, durasi ini ya. Akan berbeda-beda ya. Karena ada teks yang durasinya pendek, ada teks yang durasinya panjang. Ya, itu tergantung teks ya masing-masing. Oke.
Jadi untuk pembuatan teks ini berlaku terus sampai pada akhir video. Begitu terus menerus sampai akhir video. Oke, jika sudah selesai, jadi jika sudah selesai kita menaruh teks dan kita akan membuat dia sebagai video yang permanen ya. Jika ini sudah selesai ya, kita bisa langsung pergi ke file ya. Ketika kita punya proyek yang sudah selesai, kita bisa langsung pergi ke file ya. Kita klik tanda file di atas. Kemudian ada tanda export ya, ada tanda export ya. Ini klik tanda export, kemudian kita pergi ke media ya. Oke, kita klik media, maka akan muncul seperti ini ya. Saya sarankan kepada saudara-saudara sekalian ya, kalau saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian menginginkan video yang punya kualitas yang tinggi, kalian bisa pilih H264 dan pilih di sini ada quality-nya banyak ya, ada high quality, ada 720, ada 180. Tapi di sini kalau yang suka high quality bisa pilih 180. Kalau yang suka 4K bisa 2600 ya, ya. Oke, bisa pilih 4K ya. Nah, di sini saya hanya memilih 480 saja ya SD, supaya untuk rendernya tidak lama ya. Tapi boleh juga ya kita pilih 180. Oke, kita render. Jadi setelah kalian pilih, kalian render. Jangan lupa untuk output name-nya kalian bisa ganti ya. Caranya gampang ya. Kemudian setelah muncul seperti ini, kalian ganti contoh lirik lagu trust and obey contoh ya. Kemudian kalian bisa pilih destination untuk save-nya di mana, contoh saya pilih di sini. Kemudian saya pergi ke data D, saya pergi ke data 2. Nah, terserah Anda mau save di mana. Setelah sudah dapat tempatnya, kita bisa langsung save. Dan kemudian kita pergi paling bawah, ada tanda export di sini. Kita pilih export. Kita tunggu beberapa menit untuk exportnya. Oke, setelah kita ekspor, maka dia akan seperti ini. Maka dia akan muncul seperti ini. Artinya kita sudah selesai mengekspor. Kita bisa langsung close saja. Tapi sebelum kita close, kita tulis tombol control atau CTRL di keyboard Anda masing-masing dan kita tindis S ya. Kita tindis S, control dulu, tahan dan kita tindis S. Maka dia akan save project. Setelah save project, kita bisa langsung close. Oke, setelah kita close, kita akan lihat hasil tadi. Kita pergi ya. Kita pergi ke tempat yang tadi kita sudah simpan. Oke. Nah, ini videonya yang tadi saya sudah ekspor. Kita bisa klik langsung, kita putar ya. Oke, itulah hasilnya kira-kira. Dan jika Anda merasa bahwa video ini berguna, tolong share dan juga like atau subscribe if you want ya, jika kalian mau. Dan juga untuk perkembangan channel ini berikutnya, ada video-video yang Anda sarankan untuk saya buat tutorial, bisa komen di kolom komentar. Dan saya akan membantu Anda untuk menyelesaikan masalah Anda melalui tutorial yang saya akan buat. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai kita berjumpa kembali di video yang berikutnya. Salam YouTuber. Bye.